bapak sudah meninggal, ada warisannya. Bagaimana kita caranya bagi? Apakah pakai cara adat atau cara syariat? Nah, kalau semuanya sepakat pakai cara syariat, diatur tentunya laki-laki lebih besar bagiannya daripada anak perempuan. Baik, alhamdulillah alamin. Kajian kita mengenai surah An-Nisa ya tadi sudah sampai ayat ke-8. Selanjutnya kita akan menyimak ayat ke-9 bersama dengan guru kita yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Fadhol Ustadz. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tema kita surah An-Nisa dari ayat 1 sampai ayat ke-10. Guru kita Abi Amir Faisal sudah menjelaskan. Ayat selanjutnya yakni ayat 9 dan ayat 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaklah kita takut kepada Allah meninggalkan keturunan dzurriyyah yang lemah. Dalam artian bukan hanya sekedar lemah fisik, tapi lemah mental, lemah iman, lemah pendidikan. Maka pentingnya ilmu yang diwariskan kepada anak-anak kita agar mentalnya kuat, akhlaknya bagus, dan imannya mantap. Kenapa Ibu? Karena sekarang kurikulum pendidikan kita di Indonesia hanya banyak berorientasi pada pemikiran otak, tapi tidak pengisian akidah dan iman. Maka muncullah terjadi banyak orang pinter cuman enggak bener. Bu, itu yang pada pakai rompi oren emang orang geblek. Loh, titelnya S1, S2, S3, S getok, S teler. Kebanyakan S jadi beku. Bener Bu? Tapi harus berorientasi kepada penanaman iman, akhlak, dan akidah. Agar apa? Kita meninggal dunia, meninggalkan anak yang soleh, sehingga wariskan ilmu. Anak soleh insya Allah itu pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Maka kita kepengennya anak yang soleh. Jangan sampai lemah anak kita dengan pendidikan, akhlaknya lemah. Maka pendidikan buat anak adalah wariskan ilmu kepada mereka. Harta diwariskan akan habis, tapi ilmu diwariskan, ilmu akan menjaga anak-anak kita. Kenapa? Karena ilmu itu sumber dari semuanya ajaran, amalan, ibadah yang kita jalanin. Hari ini saya ngomong, kita kumpul di sini live langsung, se-Indonesia bahkan sedunia tahu. Kenapa? Karena pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, pesawat televisi, ya Bu. Saya ngomong begini, yang dikeluar itu kedengeran keluar masjid. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau nggak ada ginian, lecet tenggorokan Bu. Saya ngecek sound dulu kalau lagi ceramah, Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Karena dia nyaut. Ya kan. Nyaut dia. Kan ada PA itu jamaah. Dan saya ngomong bener-bener yang di sono kedengeran nggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Bener Bu? Ilmu bikin semuanya mudah. Jangan sekedar diwariskan harta. Harta akan habis, harta akan bisa menjadikan hidup tidak harmonis. Ya enggak, kalau dia jadi anak soleh semua. Tapi kalau anaknya pinter doang, enggak soleh, akhirnya berebut warisan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat selanjutnya ini surah An-Nisa ayat ke-10. Apa kata Allah? Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim,
Innama yakuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro. Sesungguhnya itu orang yang makan harta anak yatim sama saja dia menelan api dalam perutnya, dan api itu akan menyala-nyala, dimasukin ke dalam api yang menyala. Na'udzubillah min. Makanya jangan macem-macem sama yatim dah. Jangan deh pok. Jangan. Yatim doanya tokcer, sumpahnya manjur. Maka berapa banyak orang yang bentuknya rumah yatim, yang ngurus gemuk, yatimnya kurus. Ya Allah bu, tuh, niat kurusnya kemari Romane tawa geli banget. Ya Allah, saya bukan kurus bu, saya atlet. Apa itu? Antara tulang dan kulit. Jadi kita kepengen menjaga, ayo harta anak-anak yatim kita jaga. Jangan sampai kita zolimi mereka. Boleh makan? Boleh ya bu. Tetapi kan untuk sekedar apa? Karena kita sebagai upah jatah ngurusin anak yatim gak apa-apa. Tapi yang dinyatakan dalam Al-Quran apa? Yakuluna zulman, secara zolim. Makannya secara zolim. Maka kita kepengen yuk sama-sama kita jaga mereka, anak-anak yatim kita, sehingga kita nanti bersama Rasulullah di dalam surga seperti dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Kiai. Sama-sama. Bu, ayatnya ini ngingetin nih buat orang-orang yang makan harta anak yatim. Katanya tadi innama yakuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iron. Bahwa di dalam perut mereka itu orang yang makan anak yatim itu, harta anak yatim itu seperti nelen api dalam perut mereka, masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Bu, ngeri nggak bu? Bu, ngeri nggak bu? Udah nelen api terus masuk ke dalam api 2 kali bu ya? Bu, bu, ngeliatin aja. Kagum sama Ustadz ini Ustadz. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Siapa? Oh banyak banget ini. Yang mana ini? Yang mana ini? Silakan. Oh ya oke. Bapak deh. Oke Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwanuddin. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana jika ada keluarga yang menolak pembagian warisan sesuai syariat dan menguasai semua harta itu sendiri? Demikian pertanyaan saya Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kiai. Langsung dong. Terima kasih Pak Ihwanuddin. Masya Allah, pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana kalau ada salah satu keluarga kita menolak pembagian waris secara syariat. Nah, sekarang dalam adat kita di Indonesia, bahwa pembagian harta waris itu kan ada 2, ada secara syariat, ada secara adat, kebiasaan. Bagaimana caranya? Keluarga kita kumpulin semuanya, diskusi musyawarah bareng. Di situ ada penengah, bapak ibu semua waris sudah kumpul. Sekarang kami tanya, kayak contoh kayak seperti ustadz atau guru kita yang benar-benar paham dengan ilmu waris atau ilmu faraid. Ini harta sekian, bapak sudah meninggal, ada warisannya. Bagaimana kita caranya bagi? Apakah pakai cara adat atau cara syariat? Nah, kalau semuanya sepakat pakai cara syariat, diatur tentunya laki-laki lebih besar bagiannya daripada anak perempuan. Tetapi ada yang bilang, kalau begitu nggak enak, udah secara adil aja.
cara adat, dibagi secara adat, semuanya berarti sama bagiannya, laki perempuan rata semuanya. 100 miliar, anak ada 5 berarti 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar, itu secara adat. Bagaimana menolaknya? Kalau 100 miliar 20 miliar dong. Oh iya lupa. Iya salah. Lah sisanya kemana itu 80 miliar? Waktu lagi sekolah dulu saya giliran matematika itu konten 5. Iya. Ya, kali-kalian paham, tambah-tambahan paham, bagi-bagian nggak paham. Iya. Jadi berarti kalau 100 miliar sekarang 20 miliar. Artinya apa? Ini bagi rata, dibagi rata. Nah, bagaimana ada yang nguasain? Nggak mau syariat, udah pokoknya saya megang semua. Inilah yang disebut kezoliman. Nggak boleh. Kita harus tegas, Ibu. Kenapa? Dengan adanya dia menguasai, artinya dia mau ngajak ribut, mau ngajak berantem, mau ngajak ada perpecahan dalam keluarga. Maka itu ketika itu begitu kira-kira Pak Ikhwanuddin, Masya Allah, pokoknya dimusawarahin dulu. Insya Allah kalau kurang puas ntar nyari kepuasan di luar, nggak apa-apa. Jawabannya. Ya makasih Pak Ikhwanuddin. Jadi kalau misalnya ketemu deadlock nih, artinya nggak ketemu antara dia sama kita, sama-sama sepakat untuk tidak sepakat. Betul. Gitu kan. Nah terus kemana larinya? Nah, kita harus ke notaris. Oh langsung ke notaris. Atau ke pengadilan agama? Pengadilan agama. Pengadilan agama itu kan gitu. Pengadilan agama yang akan memediasi gitu Semuanya. antara keluarga semua. Oke, Ya intinya mah kita pengennya nggak ribet-ribet ya Bu. Iya, Kalau saya mah pribadi nih ya, kalau ada dapat warisan orang tua banyak umpama, terus ada yang serakah banget pengen makan, ya kan pengen ngambil nguasain, saya kasih aja, biarin. Tadi gua sakit tadi duluan dia. Gitu. Gitu aja. Siap Kiai. Siap Kiai. Masya Allah. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi ya. Memang bicara mengenai waris itu tanggung jawab. Islam tidak menganggap waris ini sebagai main-main, tapi ini adalah satu hak ya yang harus dijaga ya, baik untuk para pihak. Dari mulai harta anak yatim ya, termasuk mahar untuk istri, bahkan juga waris kita dari orang tua kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi sesi tanya jawabnya bersama dengan dua orang guru kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.